Halo bro, selamat datang kembali di Dunia Kreator, channel di mana kita akan bahas terbesar di dunia konten kreator dengan segala dinamikanya. Dan hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana cara mendapatkan 10.000 subscriber dalam waktu 90 hari. And it's not impossible, itu pasti bisa kalian capai. Tapi sebelum dilanjut, subscribe dulu bro. Subscribe itu gratis, kalian nggak perlu bayar apapun untuk jadi subscriber. Dan bagi yang sudah subscribe, gue ucapin thank you bro. Jadi gue tahu banyak banget dari kalian yang baru mulai channel YouTube atau yang mungkin sudah pernah posting beberapa video tapi masih stuck di angka ratusan subscriber. Dan gue tahu rasanya bro, pasti frustrasi banget kan lihat viewsnya cuma puluhan, subscribernya nggak nambah-nambah. Nah, di video kali ini gue coba mau share sistem yang literally udah proven work buat dapetin 10.000 subscriber dalam 90 hari. Sistem ini udah dipakai sama beberapa kreator sukses dan gue bakal breakdown step by stepnya buat kalian. Dan trust me, ini bukan clickbait, ini real system yang bisa kalian follow. Jadi stay sampai akhir karena gue bakal kasih tahu exact roadmap-nya. Let's go. Jadi bro, sebelum kita masuk ke teknis-teknis yang juicy, gue mau ngomong soal hal yang paling krusial tapi paling sering di skip sama YouTuber pemula, dan itu adalah mindset. Gue tahu kalian pasti udah bosen banget ya dengar kata mindset. Mindset mulu, gue mah butuhnya strategi viral gitu. Tapi please bro, dengerin gue dulu. Kenapa banyak banget YouTuber yang upload 2-3 video terus hilang? Kenapa ada yang bisa konsisten bertahun-tahun sampai dapat gold play button? Bedanya bukan di equipment mahal, bukan di strategi viral, tapi di mindset mereka. Jadi kebanyakan pemula itu punya ekspektasi yang salah. Jadi mereka mikir, kalau gue bikin video pertama masih 100.000 views gitu. Padahal realitanya tidak seperti itu bro. Video pertama kalian kemungkinan besar bakal jelek. Dan that's okay, literally normal. Yang bikin kreator sukses itu bukan karena video pertama mereka perfect, tapi karena mereka punya mindset bahwa oke, video ini emang jelek, tapi video selanjutnya gue bakal bikinnya lebih baik lagi. Jadi jangan datang ke YouTube dengan mindset gimana caranya gue bisa viral cepat. It's wrong question bro. The right questionnya adalah gimana gue bisa bikin video minggu ini sedikit lebih baik dari minggu lalu. Jadi stop chasing views, start chasing progress. Karena pada akhirnya skill kalian yang bakal dapetin views, bukan sebaliknya. Dan ini harsh truth yang harus kalian terima, bahwa video kalian jelek ya karena kalian masih jelek bikin video. Sesimpel itu. Gue juga dulu gitu. Video gue trust selama bertahun-tahun, tapi daripada nyalahin algoritma atau YouTube sekarang udah susah, gue fokus improve skill. Jadi every week gue pilih 1-2 hal yang bisa diimprove. Misalnya minggu ini thumbnail, minggu depan sound design, minggu depannya lagi camera work, dan boom. Setelah sebulan video gue udah 20% lebih baik. Dan setahun kemudian gue gak rekonis video lama gue. Anjir ya, dulu gue pikir ini bagus gitu. Pasti ada improvement, ada kemajuan yang sangat terasa gitu. Jadi mindset pertama yang harus kalian tanam adalah fokus on skill progression, not viral chasing. Oke, jadi sekarang kalian sudah punya mindset yang bener nih. Kemudian next step-nya apa? Next step-nya adalah kalian harus tahu mau kemana. Jadi bayangin aja kalian naik mobil tapi nggak tahu mau kemana, ya pasti nyasar lah bro. YouTube juga sama. Kalau kalian cuma bilang, gua mau sukses di YouTube, that's not fun. Pertanyaan yang harus kalian jawab adalah, why? Kenapa kalian bikin YouTube? Buat sharing passion kah? Buat dapetin duit? Buat build personal brand? Buat entertainment maybe, atau buat ninggalin 9 to 5 job? Dan ini itu hal yang important banget bro, karena goal yang beda otomatis strategi yang kalian pasang juga akan totally berbeda. Jadi kalau misalnya goal kalian adalah dapetin subscriber, maka cara setup channel kalian juga bakal beda banget sama kalau misalnya kalian goalnya adalah monetisasi. Jadi channel yang fokus duit itu bakal punya target niche yang beda, audience yang beda, dan everything yang berbeda. Kemudian literally sekarang post video ini, ambil kertas atau notes di HP dan tulis coba. Kenapa gue bikin YouTube? Target gue dalam 90 hari itu apa? Kemudian apa yang gue mau capai dalam setahun? Fun fact-nya adalah goals yang ditulis secara fisik itu 42% lebih likely untuk tercapai. So, tulislah. Dan kalian harus punya strong why. Karena trust me, bakal ada masa-masa di mana kalian upload video dan literally lose subscriber. Gue pernah 6 bulan straight kehilangan subscriber tiap kali upload. Parah memang. Dan di saat itu, kalau misalnya kalian nggak punya strong why, kalian bakal quit. Simple as that. Dan be realistic dengan goal kalian. Jangan langsung, gua mau 1 juta subscriber dalam 3 bulan.
Kalau skill bikin video aja belum ada, start with 10.000 atau bahkan 1.000 dulu. Small win. Alright, dan ini dia yang kalian tunggu-tunggu, di actual roadmap. Gua bakal breakdown 90 hari ini jadi fase-fase yang clear ya. Kita mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-10. Itu untuk setup and planning. Jadi, di 10 hari pertama, ini yang harus kalian lakuin. Yang pertama adalah tulis goals kalian. Kayak yang tadi gue bilang, write di physically ya. Kemudian bikin channel kalau kalian belum punya. Kemudian yang ketiga adalah setup basic stuff. Banner, profile, picture, description. Dan gue tau banyak yang stuck di sini. Wah, nama channel gue harus keren nih. Banner gue harus perfect. Stop bro. It doesn't matter. Ada channel dengan nama random yang sukses. Ada channel dengan desain sederhana yang blow up. Yang penting adalah kontennya. So don't overthinking with this part. Just get it done and move on. Kemudian untuk hari yang ke-11 sampai ke-20 untuk step kedua itu adalah bagaimana cara kalian untuk menghilangkan rasa takut. Ini sebenarnya fase yang paling krusial buat pemula ya. Kalian harus get over your fear of posting. Dan gua ngerti kok, gua takut juga dijudge orang, takut dibilang cring, takut dibilang jelek. That's a rational fear bro. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngalahin itu, ya udah game over. Belajar ngomong ke kamera sebanyak mungkin. Set target misalnya 20 menit ngomong ke kamera 3 kali sehari. Jadi nggak perlu di-post, ini pure practice. Jadi pick random topik, bisa tentang hari kalian, bisa tentang hobi, bisa tentang review film yang baru ditonton, whatever. Yang penting kalian comfortable ngomong di depan kamera. Gue udah bikin literally 500 video, dan trust me, cara tercepat buat jago ngomong ke kamera ya dengan ngomong ke kamera. Record what yourself, think, delete, repeat. Eventually kalian bakal nyaman. Dan kalau kalian rasa ada beberapa recording yang decent, go ahead, post aja. Don't worry about thumbnail, editing, semua itu bisa belakangan. Just post. Kemudian di step ketiga itu di hari ke-21 sampai 30. Ini bisa kalian lakukan eksperimen konten ya. Jadi di fase ini kalian bisa mulai cari style kalian. Mungkin kalian belum tahu mau bikin konten apa. That's fine. Ini saatnya trial and error. Coba aja different things ya. Bisa vlog atau record day in your life, tutorial, ajarkan sesuatu yang kalian jago, talking head kayak gue sekarang duduk ngomong ke kamera. Entertainment, bikin konten lucu atau engaging, review produk, film, game, whatever. Post as many as you can. Quantity matters di fase ini karena kalian lagi exploring. Dan dari situ nanti kalian bakal nemuin, oh, gua ternyata suka bikin vlog, tapi ternyata capek juga ya gitu. Atau, wah, gua kirain entertain, tapi kok orang nggak ketawa ya. Nah, di fase ini kalian akan ketemu niche yang sesuai dengan kalian. You learn what you love and what works. Maka kalian akan dapat double wins. Plus, nantinya dengan channel yang baru ini, YouTube bakal kasih slide boost. Jadi kalau misalnya kalian decent, ada chance salah satu bisa pop up. Kemudian di step keempat, di hari ke-31 sampai 70, itu adalah fase pembelajaran. Jadi sekarang kalian sudah punya direction, sekarang saatnya level up skill. Jadi every week, pick one thing to improve. Misalnya di minggu pertama tentang thumbnail, kalian belajar tentang thumbnail. Di minggu kedua tentang audio quality, di minggu ketiga tentang editing paste, di minggu keempat tentang storytelling, kemudian minggu kelima lighting, minggu keenam scripting. Jadi jangan coba improve semuanya sekaligus. Overwhelming bro. One at a time. Dan ini tips yang gue suka. Jadi still like an artist. Lihat kreator yang kalian suka, analyze video mereka. Wah, transisi dia smooth banget. Copy stylenya dan adaptasi ke konten kalian. Wah, cara dia storytelling engaging nih. Ya, learn dari dia. Jadi ini bukan plagiarism, ini adalah learning. Semua kreator besar belajar dari kreator lain. Eventually, kalian bakal nemuin voice kalian sendiri. Dan soal posting frekuensi, ini personal preference ya. Jadi, kalau misalnya kalian bisa bikin 3 quality video seminggu, do it. Kalau cuma sanggup 1, that's fine. Yang penting adalah quality over quantity. Ini kalau misalnya kita sering sebutnya tuh ATM ya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Dan literally untuk dapat 10.000 subscriber, kalian cuma butuh 1-2 video yang pop up. That's it. Jadi either kalian post 3 video atau 2-nya hit, atau post 30 video dan 2-nya hit, kalian sudah dapat itu. Dan personal gue prefer 1 video per week dengan quality maksimal, dan that's how gue blow up dulu. Gue turunin dari 3 video seminggu ke 1 video per week dengan effort 3 kali lipat. Dan literally minggu pertama itu, video gue hit ratusan ribu views. One quality video can change everything bro. Kemudian di step kelimanya itu di hari 70-90 itu build system ya. Jadi di fase akhir ini kalian harus bikin sistem, karena tanpa sistem burnout is real.
Jadi bikin sistem itu tuh ideation. Jadi gimana cara kalian dapat ide konten, punya bank of ideas, kemudian untuk scripting, kalian harus type word for word atau outline atau systemize it, kemudian recording, set jadwal syuting ya, batch record kalian kalau bisa. Dan kemudian keempat, editing, punya template, preset, musik library, yang kelima thumbnail, desain sistem biar konsisten, dan yang keenam uploading, description, template, tag, semuanya sudah siap. Kenapa sistem ini penting? Itu karena kalian nggak bisa wing it every week. Especially kalau kalian punya day job ya. Dengan sistem, kalian bisa 1-4 weeks ahead. Jadi nggak panik, anjir besok gue upload apa ini gitu. Every single week. Gue personally punya sistem di mana Senin misalnya research ideation. Kemudian hari Selasa Rabu bisa scripting. Hari Kamis bisa syuting. Jumat editing. Sabtu bisa thumbnail dan upload. Kemudian di hari Minggu bisa off untuk brainstorming. Dan ini nge-cut workload gua dari 20 jam per video jadi 5-6 jam. More efficient, less stress. Dan oke bro, sekarang kita real talk time ya. Apakah sistem ini garansi bakal dapetin kalian 10.000 subscriber dalam 90 hari? Honestly, no. Kenapa? Karena sukses di YouTube itu bukan magic formula. Itu adalah matematik, time, konsistensi, dan skill. Jadi bisa aja kalian dapat 10.000 dalam 50 hari. Bisa juga 6 bulan atau setahun. Timeline-nya bisa beda-beda. Tapi yang gua garansi adalah bahwa kalau kalian follow this system, kalian will improve. Dan improvement itu yang lead to success. Gua kenal beberapa kreator yang green 2 tahun baru blow up. Gua kenal juga yang baru 3 bulan sudah 100.000 subscriber. Everyone's journey is different. Yang sama dari semua success stories adalah bahwa mereka tuh nggak quit, mereka tuh nggak menyerah. Dan ini biggest mistake yang gue sering lihat ya, bahwa people itu give up too early. Mereka menyerah terlalu dini gitu. Ah udah 10 video kok nggak viral-viral ya. Bro, 10 video itu nothing. Kreator sukses rata-rata udah bikin ratusan video sebelum mereka menemukan formula yang tepat buat mereka. Jadi kalau misalnya kalian expect instant result, it's wrong game. YouTube is a long game, marathon, bukan sprint. Tapi ada good newsnya juga bahwa setiap video yang kalian bikin, itu kalian jadi lebih baik. Setiap skill yang kalian improve, chance of successnya itu pasti naik. It's literally compound interest. Small improvement every week, it's mean massive result dalam setahun. Dan satu lagi hal yang penting adalah niche matters. Kalian harus tahu siapa target kalian, siapa audiens kalian, masalah apa yang kalian solve, kenapa mereka harus nonton kalian bukan kreator lain. Dan kalau kalian bisa jawab ini dengan clear, konten kalian bakal way more fokus dan efektif. Misalnya channel gue ini, Dunia Kreator. Target gue adalah konten kreator yang mau improve. Masalah yang gue solve adalah kebingungan soal growth, monetisasi, skill improvement, dan unique value gue adalah gue sharing real experience dan practical advice. Clear kan? Jadi kalian juga harus nemuin clarity yang seperti itu. Jadi alright guys, let's wrap this up. Jadi recapnya adalah yang kita bicarakan hari ini adalah yang pertama adalah mindset is everything. Fokus on improvement bukan viral chasing. Yang kedua adalah set clear goals. Know your why and write it down. Yang ketiga adalah follow the roadmap, set up, practice talking to camera, experiment with content, level up skill weekly, dan build sustainable system. Kemudian yang keempat adalah quality better than quantity. One great videos can beat 10 mediocre ones. Yang kelima adalah be patient, success takes time, tapi kalau misalnya konsisten, it will happen. Dan ingat juga bro, bahwa every successful YouTuber itu start exactly where you are now. 0 subscriber, 0 views, 0 clue. Yang bikin mereka beda adalah they didn't quit. They keep improving, they keep posting, dan eventually mereka made it. Kalian bisa juga bro, for real. Jadi start now, hit record, make the first video, atau kalau misalnya kalian sudah punya channel, make the next one better. 3 tahun dari sekarang kalian bisa look back and then bilang, oh damn, thanks God, gua mulai juga waktu itu gitu. Or you can do nothing and 3 tahun kemudian still di posisi yang sama. Choice is yours. Jadi kalau misalnya video ini helpful, smash that like button, subscribe ke Dunia Kreator buat lebih banyak tips seperti ini, dan drop di komen apa goal YouTube kalian. Gue pengen tahu. So keep creating, keep grinding. Gue mau lihat kalian on the top. Sampai ketemu di video selanjutnya and bye.